Semangat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya berada di tengah sawah, di alam pedesaan yang luar biasa indah, di tengah gubuk yang sederhana ini, di sebelah gubuk ini. Hati saya merasa sangat adem, hati saya sangat damai melihat keindahan alam yang Tuhan ciptakan luar biasa indah pagi ini Bapak Ibu. Dan saya akan berbagi kebenaran sabda Tuhan yang saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Dan biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di kota Kolose, mereka harus bersyukur karena mereka sudah dipanggil ke dalam satu tubuh. Dalam bagian-bagian pelayanan dengan fungsi-fungsi yang berbeda satu dengan yang lain, namun gereja Tuhan membentuk satu tubuh di mana kita tahu kepala dari tubuh itu adalah Hamasiah atau Kristus sendiri. Nah, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Hamasiah supaya apa tadi? Supaya damai sejahtera memerintah di dalam hatimu. Banyak orang ingin supaya hatinya damai. Maka seperti salah satu yang saya lakukan pagi ini Bapak Ibu, saya berjalan-jalan menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Di tengah sawah yang menghijau, mulai menghijau. Hati saya adem rasanya, hati saya damai rasanya. Tetapi yang Tuhan kehendaki lebih lagi, hati kita damai bukan karena melihat sesuatu dari luar, tetapi hati kita damai karena memang terpancar dari dalam diri kita sendiri. Kita dipanggil ke dalam satu tubuh untuk atau supaya dengan tujuan damai sejahtera Elohim itu dapat memerintah di dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar yang memerintah dalam hati kita. Yang harus memerintah dalam hati kita adalah damai sejahteranya Elohim. Damai sejahtera yang berasal bersumber dari Elohim di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Maka jangan sampai kita akan baca di ayat yang ke-8. Namun kamu juga sekarang buanglah semua ini, kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu. Semua itu harus kita buang, harus kita singkirkan. Jangan sampai memerintah, jangan sampai berkuasa di dalam kehidupan saudara dan juga saya. Hari-hari ini dengan kehidupan yang tidak semakin mudah, apalagi di masa pandemi ini Bapak Ibu, banyak orang yang mereka dikuasai dan diperintah di dalam hatinya dengan kemarahan, begitu mudah emosi, begitu mudah marah, begitu mudah jengkel. Mereka dikuasai dengan kegeraman, kedengkian satu dengan yang lain, fitnah sana fitnah sini, kata-kata keluar, umpatan keluar dari mulut mereka. Ayat 9. Kamu janganlah saling mendustai seorang terhadap yang lain setelah menanggalkan manusia lama bersama perbuatan-perbuatannya. Banyak orang yang hidup dengan cara mendustai. Situasi ekonomi yang sulit, mereka berbohong. Mereka berdusta kepada sesamanya untuk mendapatkan keuntungan. Berbohong dalam berusaha, berjual beli, berdagang dan sebagainya. Maka kita sebagai umat Elohim, sebagai umat Tuhan, kiranya bukan hal itu yang memerintah di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi di ayat 10, dan mengenakan yang baru yang senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya. Kita dipanggil untuk hal yang demikian. Kita selanjutnya akan baca di ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang terkasih, kenakanlah hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita koreksi diri kita masing-masing. Selama ini hati kita itu diperintah, dikuasai oleh perasaan yang seperti apa?
damai sejahteranya Elohim atau tidak. Harapannya adalah kita dipenuhi dengan kemurahan, dipenuhi dengan kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Ayat 13, sambil saling bertenggang rasa seorang terhadap yang lain dan saling mengampunkan di antara mereka sendiri jika seseorang mempunyai persoalan terhadap seseorang, dan sebagaimana Hamasiah mengampunkan kepadamu, demikian jugalah kamu. Kita diminta setelah dipanggil ke dalam satu tubuh, hati kita itu dipenuhi, diperintah dengan damai sejahtera Elohim. Maka buktinya adalah kita akan bisa mengampuni seorang kepada yang lain. Mustahil Bapak Ibu Saudara bisa memiliki hati yang tenang, hati yang adem, hati yang damai sejahtera, hati yang bisa legowo mengampuni orang yang sudah menyakiti saudara, kalau Elohim tidak memerintah dalam hidup saudara, kalau damai sejahteranya tidak ada di dalam hati saudara. Maka justru yang terjadi di dalam tubuh Hamasiah, yang ada adalah permasalahan satu dengan yang lain, yang ada fitnah, kedengkian, perbantahan, yang ada adalah perselisihan, gelut terus Bapak Saudara, gontok-gontokan terus, itu yang terjadi. Kita sekali lagi dipanggil oleh Tuhan supaya damai sejahteranya ada di dalam hati kita, memerintah di dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Tehillim atau Mazmur pasal 119 ayat 165. Damai sejahtera yang besar bagi mereka yang mencintai Torahmu, dan tidak ada batu penghalang bagi mereka. Kita akan punya damai sejahtera yang besar. Selain harus menyingkirkan hal-hal yang tidak baik tadi, kita harus mencintai Torah Tuhan. Perintah-perintah Elohim, pengajaran dari Elohim harus kita cintai. Dan kalau kita mencintai, maka kita akan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Kita membuktikannya lewat sikap, perbuatan, tutur kata kita. Maka benar-benar hidup kita jadi berkat. Kita membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi seperti sekarang ini memang bukan masa yang mudah. Begitu banyak orang yang hatinya diperintah oleh hal-hal yang tidak baik tadi, penuh amarah, kedengkian dan sebagainya. Namun kita sebagai umat Elohim, biarlah kiranya kita diperintah oleh damai sejahtera Elohim di dalam hati kita ini. Tidak ada marah, tidak ada geram, tidak ada dengki. Justru kita hidup semakin susah kalau hal-hal tersebut terjadi. Demikian apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semua. Haleluya.